number 6. Scientists found, langsung baca ke sini aja. If such a multi-day sequence could be forecasted, valuable lead time might be gained on flooding threats. You have 1 minute, kita coba 1 menit. Wah, ada yang udah jawab, thank you. Saya lupa membahas kisi-kisinya tadi. Jenis soalnya apa? Dan udah diingetin. Oke, sudah 1 menit. 2125 di sini. Thank you. Yes, the answer is B. Oke. Multi-days sama dengan a multi-day. Kenapa nggak pakai S? Karena ini ada E. Dan ada sequence. Jadi ini nggak usah pakai S. Sudah ada hyphennya. Several day, betul? Ada lagi? Ya, cuman opsi B yang bahas flooding. Lebih mudah ya. Kalau the only way ya. Tapi, right. Yang lainnya enggak. Oke. Potential forecast, yes. If such a multi-day sequence to predict several days could be forecasted. Nah, sama dengan could be predict, able to predict, could be forecasted, able to predict. Okay, threat, potential, flooding threats. Ini nih, gain flooding threats. Kenapa enggak ini gitu ya? Kenapa enggak yang A? It is too difficult to predict torrential rains in the Midwest, which is why these rainmakers cannot be forecasted. Nah, ini ada cannot-nya, no. Yang C, consecutive rainstorms might give researchers valuable threats on multi-day weather sequences. Ketinggalan flooding-nya, makanya temannya tadi bilang yang B cuman yang punya flooding. Oke, thank you. Kalau artinya, nah ini nih. Multi hari, beberapa hari. Lead time yang berharga diperoleh dari ancaman banjir. Menimbulkan, memberikan ancaman berarti bagi para peneliti dari pada rangkaian cuaca multi-days atau yang berhari-hari. Bagaimana kita dengan mudah mengenali atau mengetahui keinginan soal atau mengetahui kata kunci soal? Well, nice. Right, nice question. Bagaimana mengenali keinginan soal, kata kunci soal. Ini kan keinginan soalnya menjawab bentuk parafrase. Ya, jadi mengetahui keinginan soal, bacalah soalnya, apa yang dimaui soal, kemudian bagaimana mengetahui kata kuncinya. Kata kunci, saya ulang dari pertemuan sebelumnya, kata kunci biasanya kata-kata yang berupa kata benda atau kata kerja. Karena itu mengandung bagian utama. Sedangkan kata-kata lain biasanya pendukung atau penjelas. Atau yang lain, saya yakin di dalam sini ada kok dosen-dosen bahasa Inggris gitu ya, yang lagi ikut P3K juga, nah bisa menambahkan. Atau dosen lain yang walaupun bukan bahasa Inggris, tapi jago bahasa Inggris, silahkan menambahkan. But overall, that's the way. Next, baru nomor 7, ini udah jam 21.28. 7 please, 1 menit, 21.28, 1 menit.
Okay, let's see. Wow, everyone answered. Saya cari jawaban yang panjang. 8 bener. Wow. 8 bener. Oh ya, dari jawaban yang itu ya, Google Form. Cari jawaban yang panjang. Oke. Okay. Well, even the river like sinuous rails, bahkan rails yang berliku-liku have been proven, dibuktikan to be lava channels sebagai saluran lava or collapse, tabung lava yang runtuh ya, lava tubes. And this observasi ini have given rise to the notion pada anggapan bahwa the moon is bone dry. Ini istilahnya gitu ya, moon is bone dry. Which one is the most appropriate? Kalau yang A, jurus yang sama. Dry river beds and other types of channels provide evidence that water might have existed on the moon in the past. Berarti dia nggak menyetujui ini nih. Dia tidak menyimpulkan the moon is bone dry. Jadi yang A belum tepat. Kalau yang B, specific evidence, bukti yang spesifik pada moon menunjukkan bahwa points to menunjukkan kemungkinan bahwa there might have been volcanic activity. Ada aktivitas vulkanik di sana. Vulkanik di sana. Apakah ini menunjukkan atau merangkum keseluruhannya? Memang ada ya, tapi ini kurang bagian these observations. Nah, jadi tidak lengkap kesimpulan B ini. Kalau yang C, certain formations on the moon appear to be caused lava by channels and other types of volcanic activity. Ini juga tidak menyimpulkan ke bone dry-nya. Jawaban yang paling tepat adalah volcanoes cause tubes and channels to form, thereby providing further evidence that the moon is completely devoid of any water. Devoid of any water sama dengan tidak sama sekali memiliki air atau the moon is bone dry. Jadi lengkap dari atas dia ngomongin volcano dan juga ngomongin evidence bahwa bone dry ini. Well, ya devoid of any water-nya itu betul. Thank you. Kalau misal nih teman-teman udah stuck banget, bolehlah pakai rumus yang tadi sama-sama di-share. Jurus andalan, pilih jawaban terpanjang. Karena ada yang bilang, ya betul perlu dibuktikan. Kadang enggak juga ya. Karena ada yang bilang gini, si pembuat soal tuh nggak bisa lagi membuat yang lebih pendek dari itu, karena itu udah jawaban yang paling benar gitu. Jadi kalau dipersingkat, artinya beda atau hilang atau berkurang maknanya. Makanya orang bilang cara cara salah satu cara yang kalau kita udah stuck pilih aja jawaban yang paling panjang. Ada juga yang bilang pilih aja jawaban B kalau lagi stuck karena secara psikologis si pembuat soal ini bingung menaruh jawaban. Kalau di A, kayaknya terlalu dekat dengan soal. B aja deh, kalau C agak jauh gitu ya, D juga. Jadi secara psikologisnya gitu. Itu kalau kata dosen saya yang ngajar assessment ya. Dan beliau bilang seharusnya soal yang baik itu merata jawabannya. Jadi nggak melulu banyak di opsi A aja atau di C aja. Oke, dan seterusnya. Oke, next kita ke ya teman-teman juga thank you tipsnya tadi. Ke-8. 1 menit.
Iya, oke, sudah. Saya agak kesal juga dengan diri saya sendiri ya, yang kok pas banget nih prediksinya, yang panjang yang merupakan jawabannya. Ya loh, jawabannya A. Kok pas gitu ya, dengan prediksi teman-teman tadi. Padahal saya nggak ngerasa juga ketika, melihat dari soal ini. Ternyata betul yang panjang. Well, kita lihat satu-satu. Mmm, jurus mendadak. Soal-soal gini ngambil di mana ya? Saya ada share di slide terakhir, link, dapat di mananya. Karena kan kita punya kisi-kisi, ketika saya coba search, pas ketemu parafrase ini. Nah, ini juga tadi temennya dari tadi lupa terus. Jenis teks ini menurut teman-teman apa ya, dari keempat teks yang ada di kisi-kisi? Apakah ini pengumuman? I don't think so. Apa kira-kira ini jenis teksnya? Report, yes. Berita, ya. Information, yes. Ini berupa report. Yes, thank you. Kalau artikel yang bukan ilmiah bisa. Thank you. So, kenapa nggak B? The world longest river. Oh, tadi teman-teman banyak pilih D kalau nggak salah. Ya, D. Ya, kita bahas D sama A aja. Atau yang lain nggak nulis, jangan-jangan pilih yang B ya. The world's longest river contains a lot of rocks and fast-running rapids. Kalau hanya ini, kata kuncinya di sini dong. A lot of lots of rocks and fast-running rapids. Berarti dia hanya menunjukkan isinya aja, contain-nya aja. Tidak menunjukkan dari mana sampai mananya. Kalau yang B, after leaving Lake Albert, ini dong, Lake Albert, the Nile River flows over very rocky territory, Victoria. Kebalik. Yang D, Lake Victoria, ini, and Lake Albert are connected, dihubungkan by rocky country, and many cataracts. Yang ketinggalan berarti and rapids including the Murchison Falls. Okay. Dari Danau Victoria, it flows over, mengalir melewati pedesaan berbatu, dan there are pedesaan ya, dan terdapat banyak cataracts and rapids dan jeram, including termasuk air terjun Murchison until it enters sampai memasuki Lake Albert, Danau Albert. Paling tepat, leaving Lake Victoria leaving ini dari the Nile River, kita lagi ngomongin sungai Nil kan, nih. Nah, makanya kalau bingung gitu ya, terkecoh nggak ada Nile-nya tapi ada di sini. Ini membantu juga. Runs over varied terrain. Beragam ini dari mana aja kita menyimpulkan? Rocky, ada cataracts dan rapids. Then enters another body of waters. Body of waters adalah falls, air terjunnya, dan lake lagi. Quite tricky. Lumayan ngecoh kita ya. Oke, karena dia memakai sinonim atau dia gabung semuanya menjadi satu kata aja. Varied terrain ini kemudian dengan body of water untuk mewakili si air terjunnya. Berbagai terrain, berbagai medannya ini tadi pedesaan, berbatu, cataracts, dan rapids. Ya, soal hiburan. Oke. Next. 9. Jenis soalnya apa, teman-teman? Jenis teksnya apa ini? Most summertime floods across the Great Plains are caused by mesoscale convective systems
These giant complexes often emerge from showers and thunderstorms that form over the Rocky Mountains. Tucker and Crook used the Pennsylvania State University or NCRA mesoscale model to simulate convection showers and to test how different modes of mountain convection affect the likelihood. Okay. Jawaban C paling panjang. Thank you. 1 menit dari sekarang. Alright, semakin banyak yang yakin. Thank you. Berita lagi ya nampaknya ya. Ini semacam news. Oke, bukan pengumuman, bukan artikel ilmiah, bukan argumentatif. The answer is C. You are right. Betul lagi ternyata. C. Entah ini adalah sebuah kebetulan atau atau ya memang penulisnya nggak bisa lagi menyingkat gitu ya paraphrase. Soal ini saya ambil dari soal TOEFL tapi IBT. Well, kita buktikan nih satu-satu. In the model, they found that a mesoscale convective systems was most likely to form. Ada nggak teman-teman yang menunjukkan sinonim dari bagian ini? Number 9, ya. There any synonymous here? Are formed, descended, yes. Makin panjang, makin detail, oke. Tapi untuk parafrase aja ya, yang lain jangan terlalu terkecoh yang panjang, kebetulan. Upward, oke. Great flames, ya. Di dalam model tersebut, katanya mereka menemukan bahwa mesoscale sistem konvektif berskala meso was most likely, kemungkinan besar terbentuk ketika a mass of rain, massa udara dingin hujan descended, turun from the mountains. Ya. Di sini ada kata mana di sini? Giant storms and great sands believe are formed when cold air due to rain from mountains, from the mountains, colliding with moist air on the plains and forcing it upward. Yeah. Okay, scientists believe. Scale sama dengan giant. Nice. Kalau yang lain tidak lengkap ya informasinya. In a model, researchers created a mesoscale convective system completed with rain cold air. Ada yang ditinggal, nggak ada nyebutin yang descended from the mountains ini. Yang B, huge rainstorms in the Great Plains are created by cooler wet air from the plains colliding with warmer air. Mana warmer airnya? Moist air from the mountains. No. And rain forms in the plains when it is forced upward by mesoscale convective system models. Kurang juga. Right. Next.
Mode soal news kudu lengkap jawabannya, ya. Sabar, separuh lagi. 10. 1 menit. Udah jawab sebelumnya, boleh langsung tulis jawaban.